Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sebuah gambar bisa diputar, diperbesar, atau dipindahkan tanpa mengubah bentuk dasarnya? Atau bagaimana karakter di dalam game bisa bergerak dengan sangat mulus? Nah, ternyata semua itu berkaitan dengan salah satu konsep penting dalam aljabar linier, yaitu transformasi linier. Halo semuanya, saya Muhammad Saifuddin dari program studi matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas transformasi linier mulai dari pengertian, syarat-syaratnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, hingga contoh soal yang akan kita selesaikan bersama. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke materinya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada video ini. Setelah selesai menonton, kalian diharapkan mampu memahami apa itu transformasi linier, mengetahui syarat suatu transformasi disebut linier, menyelesaikan contoh soal, serta memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di akhir video nanti, kalian bukan hanya tahu teorinya, tetapi juga memahami mengapa materi ini sangat penting. Sekarang, kita masuk ke inti materi. Sederhananya, transformasi linier adalah proses memindahkan atau mengubah suatu vektor menjadi vektor lain melalui suatu aturan tertentu. Bayangkan, kalian memiliki sebuah panah pada bidang koordinat. Setelah diberikan suatu aturan, panah tersebut bisa berubah arah, panjang, atau posisinya. Dalam matematika, proses ini dituliskan sebagai T dari V ke W. Artinya, suatu vektor dari ruang asal dipetakan menuju ruang tujuan. Namun, ada satu hal penting. Tidak semua transformasi disebut transformasi linier. Ada syarat-syaratnya tertentu yang harus dipenuhi. Nah, apa saja syaratnya? Ada dua syarat utama. Yang pertama adalah sifat penjumlahan. Artinya, jika dua vektor dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian ditransformasikan, hasilnya harus sama seperti mentransformasikan masing-masing vektor terlebih dahulu lalu dijumlahkan. Syarat kedua adalah sifat perkalian skalar. Jika sebuah vektor dikalikan suatu bilangan, hasil transformasinya juga harus sama ketika transformasinya dilakukan terlebih dahulu kemudian dikalikan bilangan tersebut. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut bukan transformasi linier. Mungkin kalian bertanya, sebenarnya transformasi linier ini digunakan di mana? Jawabannya hampir di mana-mana. Saat kalian melakukan zoom pada Google Map, saat memutar foto di galeri, saat bermain game, bahkan ketika menonton film animasi. Semua objek yang bergerak diputar, diperbesar, maupun diperkecil memanfaatkan konsep transformasi linier. Jadi, tanpa kita sadari, materi yang sedang kita pelajari ini sebenarnya selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita lihat bentuk matematikanya. Salah satu bentuk transformasi linier adalah TXY sama dengan AX plus BY, CX plus DY. Mungkin terlihat rumit di awal. Namun, sebenarnya konsepnya sederhana. Nilai A, B, C, dan D hanyalah konstanta yang menentukan bagaimana sebuah vektor akan berubah. Bentuk ini nantinya juga bisa dituliskan menggunakan matriks sehingga perhitungannya menjadi jauh lebih mudah. Supaya lebih paham, mari kita coba sebuah contoh soal. Diketahui fungsi transformasi Tx, Y sama dengan 2x plus Y, x min Y. Pertanyaannya adalah, berapakah hasil transformasi dari vektor 3,2? Coba berhenti sejenak. Hitung sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, kita bahas jawabannya bersama. Mari kita selesaikan bersama. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ke dalam fungsi transformasi. Sehingga diperoleh T 3,2 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2, 3 min 2. Hasilnya adalah 8,1. Jadi, transformasi dari vektor 3,2 menghasilkan vektor baru yaitu 8,1. Mudah bukan? Sekarang kita buktikan apakah fungsi ini benar-benar merupakan transformasi linier. Kita gunakan dua vektor yaitu U dan V. Pertama kita hitung TU ditambah V. Kemudian kita hitung TU ditambah TV. Nah ternyata keduanya sama yaitu 9,0. Ini membuktikan bahwa
fungsi tersebut memenuhi sifat penjumlahan. Dengan demikian, syarat pertama transformasi linier telah terpenuhi. Inilah alasan mengapa transformasi linier sangat penting dipelajari. Dalam grafika, komputer digunakan untuk membuat animasi. Dalam robotika, digunakan untuk mengatur gerakan robot. Dalam artificial intelligence, digunakan untuk mengolah data. Bahkan teknologi GPS menggunakan citra digital, game, hingga desain bangunan juga menggunakan konsep ini. Jadi, materi transformasi linier bukan hanya teori, tetapi juga memiliki banyak penerapan di dunia nyata. Sebagai penutup materi, mari kita simpulkan. Transformasi linier adalah fungsi yang memetakan suatu vektor menjadi vektor lain. Agar disebut linier, fungsi tersebut harus memenuhi sifat penjumlahan dan perkalian skalar. Selain dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi, transformasi linier juga dapat ditulis menggunakan matriks. Dan yang paling penting, konsep ini digunakan di berbagai bidang teknologi yang kita gunakan setiap hari. Demikian pembahasan mengenai transformasi linier. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukungan terbaik kalian. Sampai jumpa pada pembahasan matematika berikutnya. Saya Muhammad Saifuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.